Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gua Rangga Wardana. Dan ini adalah video mapping forex ya, karena seperti biasa di weekend yang gue lakukan adalah melakukan analisa untuk menentukan bagaimana apa yang akan gue tradingkan selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, silahkan coba klik link di atas ini. Gue kasih beberapa video ya, playlist dimana kalian bisa memulai untuk belajar sedikit-sedikit mengenai bagaimana cara membaca market gitu ya, dan bagaimana menentukan entry. Gue juga sertakan satu video lanjutan yang isinya adalah sebuah trading system di mana gue menggunakan trendline dan namanya adalah trendline break and retest. Oke, nah bagi kalian yang serius ingin mendalami dan mempelajari mengenai trading dengan trading plan yang telah gue bikin ya, bisa coba ikutin di VIP channel. Di situ gue bikin e-course dan di situ ada step by step bagaimana gue menentukan mengidentifikasi dari tren, lalu memprediksi dan menentukan cara entry-nya, stop loss-nya, TP-nya di mana, beserta dengan trading management semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Yang pertama gue akan bahas adalah di gold ya. Nah, di sini gold itu terlihat kita keluar dulu ke time frame gede, daily chart ya. Selalu gue lakukan yang namanya identifikasi tren, lalu menentukan prediksi direction dan targetnya itu semana gitu ya. Inilah gunanya mapping forex. Lalu nanti ke cara entry itu balik lagi, Anda harus sudah mempunyai skill untuk bagaimana cara entry-nya. Oke. Nah, pertama di sini gue lihat bahwa gold itu trennya kan dimulai dari tren turun ya di daily chart, dan dia membentuk double bottom. Nah, double bottom ini kalau kalian lihat sebelah kiri ya, ini di weekly chart juga ketemu support resistance yang signifikan. Levelnya adalah 1682. Oke, gue akan sedikit pelan-pelan ya dalam menjelaskan ini. Nah, artinya ada bullish yang berjalan saat ini di H4. Oke, ini dari double bottomnya dia naik, resistennya udah ditembus dan dia terus-terusan naik. Kurang lebih seperti itu. Resisten kunci berikutnya ada di 1810 ya. Itu merupakan sebuah resisten yang akan menjadi target tujuan ya selama di H4 ini ya. Gue melihat ada demand area yang bertahan di sini ya. Di sini kalau kalian melihat di dalam tren naiknya dia ada zigzag kecil di sini di H4-nya. Dan ini dia masih terus bertahan. Artinya ada peluang bahwa si gold ini dia kalau ini terus bertahan ya, dia akan push naik ke atas. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana apa yang gue lakukan ya? Apakah bisa langsung entry? Menurut gue itu jangan gitu ya, karena di sini candle H4-nya dia dropnya cukup besar. Kalau kalian perhatikan di sini, dia kemarin ada drop yang turunnya itu dalam satu candle H4 sekitar 228 pips ya. Jadi kalau mau entry, yang gue lakukan adalah gue tunggu ya. Di sini kita akan tunggu karena di sini kan ada resisten ya. Ya di candle gede turunnya ini, di sini ada resistennya nih. Kita akan bikin level ini ya. Nah, artinya si gold ini dia kalau bisa naik di atas ini ya, dibikin higher high. Oke, baru setelah itu gua akan tunggu koreksinya. Mungkin di sini kita akan melihat semacam trendline, nanti di sini baru gua akan lakukan trading buy ke atas. Jadi ini masih terus menunggu dulu ya untuk di gold meskipun bullish. Tapi kalau di saat ini terlalu spekulatif ya, karena bisa saja dia ambil lagi low-nya ke bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gua masih akan tunggu meskipun gue bullish. Gue masih banyak menunggu kalau untuk di gold paling tidak di 1 2 3 hari pertama ini. Oke. Next pair kita akan melihat di GBP CHF. Nah, identifikasi tren terlebih dahulu ya, diawali oleh tren naik kemarin dan dia turun terus ya, akhirnya supportnya ditembus ya. Support yang pentingnya di 1.2640 GBP CHF. Artinya ketika ini support ditembus, itu membuka direction atau arah itu dia ke bawah ya, hingga ke level support berikutnya yaitu 1.2366 hingga 1.2400 areanya di sana. Jadi bearish ya untuk si GBP CHF. Nah, bagaimana cara entry-nya? Oke. Nah, di sini gue melihat ada support key level ya di sini ya. Kalau kita melihat dia ada di H4 1 2 3 support yang udah di break. Artinya kalau ini terjadi retest dan dia ada candlestick pattern di sini, contohnya misalkan ada pin bar atau hammer seperti itu ya, ini bisa di trading cancel ke bawah. Kalau tidak ada reaksi harga di level tersebut, tentunya ya yang akan ditunggu adalah level di atasnya, karena di sini merupakan resisten yang kunci juga, baru dia akan drop ke bawah. Jadi itu yang akan gue tunggu di GBP CHF. Jadi gue bearish, tapi gue tunggu koreksinya ke atas di dua level tersebut. Jadi pastikan kalian pahami mengenai trading ya, karena ini adalah probability.
ya, tidak bisa juga langsung entry begitu saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada koreksi yang signifikan gitu ya, misalnya contoh kita turun ke H1. Oke. Kalau turun ke H1, di sini kita melihat banyak ekor-ekor ya. Di sini banyak ekor-ekor. Jadi sebenarnya harusnya dia ada koreksi gitu. Nah, kalau di sini dia momentum kuat banget, mungkin dia akan membentuk hanya flag pattern doang. Jadi dia koreksi kecil lalu dia jatuh, atau penan ya sebagai continuation. Jadi ada dua pattern continuation yang biasa gue tunggu, yaitu yang pertama flag ya, seperti bendera seperti itu. Lalu yang kedua adalah penan seperti segitiga kecil. Nah, kalau untuk GBP CHF ini karena turun ya, momentumnya banyak ekor di sini, jadi harusnya dia bisa koreksi. Jadi gue akan tetap tunggu koreksinya. Oke, next gue melihat di USD CHF ya, yang juga gue masih bearish. Nah, kita mundur untuk identifikasi trennya lagi ya. Di sini juga terlihat dia lagi momentum jatuh ke bawah ya. Di sini juga banyak area support yang menjadi resisten. Jadi dia strukturnya cukup bagus untuk bearish. Nah, support berikutnya masih agak jauh di bawah, 0.8900 sampai 0.9000 ya. Jadi ini ada angka psikologis, angka-angka bulat di sini ya. Jadi kurang lebih di sini. Yang kalau dia masih lanjut turun, kemungkinan dia akan drop terus ke sana. Oke. Di H4 pun dia tertahan ya, dia tertahan di level area resisten di sini. Sebenarnya ini areanya di H1 ya. Kalau yang lebih kuat lagi, kalau di H4 sebenarnya di atas ini 0.9190 ada reaksi harga, bisa dilakukan trading sell nanti. Jadi enaknya itu ke sana gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di H1 ya, sebenarnya ini ada structure ya. Ini kan ada ekor panjang. Di sini ada zigzag kecil yang masih belum ditembus nih. Ya, artinya ada peluang juga di level ini, dan dia pun sekarang lagi bentuk hammer ya. Jadi ada peluang juga bahwa dari level ini meskipun kurang ideal ya, dia masih bisa jatuh ya. Tapi kalau gue akan lebih prefer di atasnya lagi untuk USD CHF. Oke, next pair di GBP Kanada, yang dimana ini tren turunnya kuat ya. Tren turunnya kuat dan terlihat strukturnya di sini dia kan diawali oleh naiknya di sini ya. Oke, kita bikin sedikit, lalu di sini dia drop. Dan di sini dia retest level bahu kirinya, dia langsung reject jatuh ke bawah gitu ya, di break supportnya. Nah, tapi kondisi seperti ini ya, kita juga di sini next support yang cukup pentingnya adalah di bawah sini ya. Tapi dia udah drop cukup kuat gitu, sehingga kita untuk trading saat ini ya mengharapkan dia rebound ke sini lalu jatuh agak berat ya. Tapi kalau kita sedikit teliti ya, di sini terlihat bahwa dia momentumnya kuat ya. Terlihat dari candlenya itu merah, lalu merah lagi, lalu merah gitu ya, nggak banyak ekor-ekor seperti itu, sehingga ini biasanya akan membuka peluang untuk trading continuation ya, seperti flag pattern. Jadi contoh di sini dia mungkin akan membentuk seperti ini lalu dia jatuh. Jadi ini yang biasanya gue tunggu bentuk dari flag pattern ya. Jadi kita tunggu patternnya. Kalau dia bentuknya flag atau penan ya, segitiga kecil, bisa dilakukan trading bearish ya, lanjutan untuk sell ke bawah. Dan ini targetingnya seandainya jalan ya, ini masih cukup lumayan, bisa 100 pips lagi ke bawah. Jadi harapannya dia membentuk pattern yang bagus ya, continuation. Ada dua, bearish flag sama bearish penan, itu yang gue tunggu. Kalau nggak ada bentuk seperti itu ya, gue nggak akan trading di GBP Kanada. Oke, lalu di beberapa pair berikutnya yang masuk dalam pantauan di EUR AUD ya. Oke, kita akan melihat dari daily chart lagi. Nah, daily chart identifikasi tren, dia tren turun ya, cukup kuat, dan belakangan ini dia membentuk yang namanya pattern nih, ascending triangle, yang biasanya ascending triangle itu hasil akhirnya adalah dia akan breakout ke atas ya. Dan seandainya dia breakout ke atas, maka target berikutnya di 1.5880 ya, sampai 5890 EUR AUD. Lalu kita melihat lower time frame H4. Nah, sayangnya di H4 ini dia masih ada resistance yang menahan ya. Resistance kunci key level di sini kan ada bahu kiri. Kalau kalian perhatikan di sini dia naik, turun sedikit, naik lalu drop ya. Sehingga level sebelah kiri di sini, oke, kita akan bikin tanda. Ini merupakan bahu kiri yang menjadi tahanan ya. Dia cukup menahan cukup beberapa kali. Tapi udah 1 2 3 4 ya, dia udah cukup nahan 4 kali. Sehingga kekuatan menahannya ini harusnya dia semakin melemah gitu ya, semakin melemah, dan pada akhirnya harusnya dia akan break ke arah atas gitu ya. Setelah break arah atas,
Gua akan tunggu retestnya. Jadi ini metodenya adalah break and retest ya. Jadi biarkan break, tunggu retest. Setelah break and retest, ya setelah retestnya baru gua akan tunggu price action di sini. Silakan tonton video mengenai trendline break and retest ya. Itu berlaku juga untuk key level break and retest. Jadi pastikan ada 2 candle koreksi, lalu dia membentuk sebuah price action untuk entry di sekitaran sini. Oke. Nah, kalau dia lanjut naik ya, setelah semua pattern itu terbentuk, maka next targetnya itu cukup jauh ke atas. Ini big targetnya ya, sampai dengan 1.5880. Nah, kalau kita trading biasanya kita punya TP yang lebih deketnya terlebih dahulu ya, nggak harus kita trading ya hingga ke TP besarnya. Dan ini biasanya adalah strategi di mana kita men-split taking profitnya menjadi beberapa part gitu ya. Jadi misalnya TP satunya itu berapa pips, atau 1 banding berapa dari risknya gitu. Jadi kalau risknya 70 pip, biasanya TP1 juga sama, jadi 1 banding 1. Baru berikutnya kita pasang TP yang lebih besar. Oke. Nah, gua akan bahas beberapa pair lagi ya, mungkin 3 atau 4 pair lagi. Nextnya ada di GBP USD. Oke. Nah, GBP USD ini dia lagi bentuk yang namanya harmonic pattern. Kita pun kemarin di VIP channel ada trading yang awalnya kita buy di sini, lalu dia karena trennya naik ya. Setelah kita buy dia naik, lalu berikutnya kita buy lagi sekitaran sini dan kita akhirnya cut loss di situ karena di sini membentuk yang namanya harmonic pattern ya. Dan harmonic pattern ini namanya adalah Gartley. Jadi dia naik turun ke sini 618. Di sini ketika dia naik dia false break area critical point-nya, lalu dia drop. Dan ini targeting dari harmonicnya adalah di 786 ya. Nah, di sini oke, gua akan ganti. Ini adalah targeting dari harmoniknya di 1.3780. Oke, nah apa yang gua akan lakukan ya? Biasanya di sekitaran sini dia membentuk pembalikan arah ya. Jadi kita bisa ambil buy-nya kalau kalian mau, atau setelah dia terjadi naik kita bisa tunggu level di sini ya. Di level area sini untuk trading sell ke bawah. Nah, gue sih lebih prefer nyari bearish-nya di GBP USD saat ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat strukturnya, ini sebenarnya kan sideways, ya. Dimulai dari tren kuat di sini, lalu dia sideways dan terakhir itu dia ada key level di sini yang reject sebenarnya. Ini reject di daily chart, ya. Dia mulai zigzag ke bawah dan lebih enak bagi saya untuk ngambil terus trading sell-nya ke bawah. Jadi gua akan tunggu level sini untuk ditradingkan all the way ke paling bawah di sini ya, next support gitu. Jadi ini semua tergantung dari bagaimana pergerakan harganya ke depan. Oke, next pair di Euro USD. Nah, di Euro USD juga terlihat dia kemarin itu kuat naik ya selama beberapa minggu terakhir. Ini ada resisten kuncinya di sini 1.1985 hingga 1.2000. Itu adalah lagi-lagi area ini ya, psikologi number ya. Karena itu adalah angka bulat 1.2000, sehingga di level tersebut ada kemungkinan berbalik arah atau pantulan harga. Oke, nah kita lihat di H4 level tersebut kurang lebih di sini yang di area warna merah ya. Dan perhatikan momentumnya kuat turun. Jadi biasanya di sini gua akan tunggu apakah pergerakan harga menuju ke area tersebut dia mulai makin pelan gitu ya. Kalau dia mulai makin pelan di H1 paling tidak, dan biasanya dia akan membentuk pattern ya, misalnya semacam falling wedge kecil di sini. Disitulah enak untuk ditradingkan buy ke atas. Jadi harapannya dia semakin mendekati area support yang di bawahnya, harusnya pergerakannya semakin melambat gitu, dan dia cenderung membentuk pattern. Nah, biasanya patternnya falling wedge atau head and shoulder nanti. Oke. Nah, ketika ini bisa membentuk dan confirm pattern tersebut dan valid, kita bisa tradingkan buy ke atas dengan targeting ke sini ya, atau targetingnya ke sini nanti. Oke, ini target satunya dan ini sebagai target duanya. Oke, itu di Euro USD. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya, di GBP New Zealand. GBP New Zealand gue cenderung juga bearish ya, karena di sini tapi dia banyak sideways-nya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin strukturnya saat ini dia ketika dia drop selama beberapa minggu terakhir ya, dia membentuk struktur turun dan terakhir nih dia supportnya cukup kuat di bawah sini. Gitu ya. Dan kalau saya mau trading seperti ini, biasanya saya akan tunggu naiknya dulu ya, karena di sini adalah level area kuncinya di atas ini 1.9445 sampai 1.9485 ya, sekitaran atas sana.
Kita akan masuk ke H4. Oke. Nah, di sini juga dia gerakannya makin pelan ya, jadi harusnya dia bisa naik sedikit baru kita ambil trading sell ya. Dan ini mungkin tradingnya hanya pendek saja, hanya nyari pantulan di level tersebut. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.